Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi melaksanakan pembelajaran. Dan hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Jangan lupa sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa membaca surat Al-Fatihah di dalam hati kalian masing-masing. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mengetahui sikap dalam kebersamaan, siswa mengetahui langkah-langkah meringkas teks. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Ibu yakin kalian pernah ya bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Nah, sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, adakah pengalaman yang pernah kalian alami ketika bekerja sama dengan orang berbeda-beda? Boleh ceritakan ke ibu guru ya anak-anak ya. Nah, sikap yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama itu adalah sikap toleransi, kekeluargaan, terus tenggang rasa, dan juga sikap bekerja sama. Bekerja sama itu artinya saling membantu. Ya anak-anak ya. Jadi walaupun kalian bekerja sama dengan berbeda-beda orang, kalian harus menunjukkan sikap-sikap yang baik agar ketika pekerjaan yang dilakukan itu cepat selesai dan juga terasa ringan. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu ada teks. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menaikkan benang di kaleng, Siti membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, itu ya teksnya. Kalian pasti sudah pernah membaca ya teks tersebut. Tapi Ibu hanya mengingatkan kembali. Nah, kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Kita pernah belajar teks tersebut di pembelajaran 4 dan 5 loh anak-anak. Nah, apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Ya, bahwa perbedaan itu bukan jadi penghalang untuk kita bekerja sama. Nah, setelah itu buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Nah, apa sih ringkasan? Bagaimana sih cara meringkas dari sebuah cerita? Berikut Ibu akan paparkan ya langkah-langkah untuk membuat ringkasan.
Nah, di sini kita akan belajar cara membuat ringkasan ya anak-anak ya. Yang pertama, kalian membaca naskah. Nah, bagaimana membaca naskah itu, Bu? Maksudnya, membaca naskah asli sekali atau 2 kali atau bisa juga lebih sampai kalian paham ya anak-anak ya. Jadi tidak harus 1 kali atau 2 kali, tapi sampai kalian paham apa isi dari naskah tersebut. Mengetahui kesan umum inti tulisan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, pasti teks atau naskah itu dibagi dalam beberapa paragraf. Nah, paragraf itu pasti memiliki inti tulisan atau juga disebut paragraf kalimat utama, ya. Nah, di sini kalian harus mengetahui dulu kesan umum atau inti tulisan. Lalu, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Selanjutnya, yang kedua itu mencatat gagasan utama. Nah, bagaimana maksudnya dari mencatat gagasan utama, Bu? Nah, kalian membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Atau menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Jadi, setelah kalian baca, kalian pahami, kalian lihat masing-masing paragraf memiliki gagasan utamanya. Nah, kalian catat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, gunakan kalimat baru. Bagaimana maksudnya? Menggunakan kesan umum inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Nah, jadi setelah kalian pahami, terus catat gagasan utamanya, kalian gunakan kalimat baru. Kalimat baru itu adalah kalimat yang digunakannya itu sesuai dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi, tidak harus sama seperti teks yang kalian baca. Nah, selanjutnya ada ketentuan tambahannya, yaitu menyusun ringkas dalam kalimat tunggal. Ini maksudnya kalimat tunggal ya anak-anak ya. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata ya. Jadi harus seringkas mungkin, jangan sama. Misalnya contoh nih, dalam satu paragraf itu ada 7 kalimat. Nah, kalian bisa meringkasnya menjadi 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan inti dari naskah asli tersebut ya anak-anak ya. Nah, mari kita latihan untuk meringkas naskah atau teks. Nah, di sini ada teks ya. Nah, teksnya itu tentang apa ini anak-anak? Nah, di sini ada teks yang pernah kalian baca di pembelajaran 4 yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, kita baca dulu ya. Tidak seperti biasanya, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan setiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Jadi ini pada intinya itu kegiatan hari Minggunya itu tidak seperti biasanya. Nah, Ibu akan meringkasnya menjadi hari Minggu semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas. Karena hari Senin ada lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawab. Nah, ini menggunakan kata-kata sendiri, tapi tidak menghilangkan inti dari
teks atau isi teks yang ada pada paragraf ke-1. Kita lanjut ke paragraf kedua ya anak-anak ya. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin telah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin kepada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu ke gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Nah, di sini kita buat ya ringkasannya. Jadi, intinya itu Marta belum bisa menghadiri kegiatan karena Marta harus pergi ke sekolah minggu ya. Nah, Ibu akan ringkasnya. Edo dan Marta datang terlambat karena harus ibadah ke gereja. Udin dan teman-temannya saling toleransi walaupun berbeda agama. Mereka bekerja sama. Jadi bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri ya anak-anak ya. Yang penting tidak meninggalkan isi dari paragraf kedua ini. Isi inti dari paragraf kedua ini ya. Dilanjut ke paragraf ketiga. Ini bisa kalian baca ya. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa kelas. Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, dan serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Untuk bekerja sama ya, mari kita ringkas paragraf ketiga ini. Nah, ringkasan dari paragraf ketiga ini, Ibu meringkasnya menjadi Edo dan Marta sudah sampai di sekolah dan langsung membantu teman-temannya mereka berbagi tugas dengan adil. Saat waktunya sholat zuhur, Udin dan teman-temannya yang beragama Islam sholat terlebih dahulu. Sore hari pekerjaan mereka sudah selesai. Nah, jadi begitu ya anak-anak ya, cara untuk meringkas. Jadi kalian pahami dulu teksnya beberapa kali sampai paham isinya. Lalu kalian buat ringkasannya menggunakan kata-kata kalian sendiri. Ya anak-anak ya, jika ada yang masih belum dimengerti, bisa tanyakan kepada wali kelas kalian. Alhamdulillah, untuk materi hari ini telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.